dari Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan simulasi pengujian secara ulang untuk alat timbangan sentisimal. Pada kesempatan kali ini kita akan cek dulu timbangan sentisimalnya. Di sini kita memiliki timbangan sentisimal dengan merek Presisi. Kemudian di sini ada pabrik produksinya yaitu Cahaya Adil. Kemudian di sini karena kita melakukan tera ulang, di sini sudah ada cap tanda teranya, yaitu cap tanda daerah, cap tanda pegawai, dan cap tanda sah logam. Di sini sudah ada. Kemudian selanjutnya yaitu kita lihat di sini ada tertera kapasitas maksimum dari timbangan ini yaitu sebesar 300 kg dengan daya bacanya sebesar 0,1 kg atau 100 gram dan dengan minimumnya sebesar 6 kg. Kemudian dari nilai kapasitas maksimumnya sebesar 300 kg ini kita dapat mengetahui nilai N-nya atau nilai interval skala intervalnya yaitu 300 kg dibagi dengan daya bacanya yaitu dapat didapat sebesar nilainya 3000 dan maka dari nilai tersebut dapat dikelompokkan untuk timbangan sentisimal ini ke dalam kelompok kelas 3 atau kelas sedang. Kemudian dari kelas tersebut kita dapat mengetahui nilai BKD dari timbangan ini yaitu untuk rentang di 2000 gram sampai kurang dari 50.000 gram itu ada di nilai 50 gram untuk BKD-nya. Kemudian untuk di nilai 50.000 gram sampai kurang dari 200.000 gram itu nilai BKD-nya sebesar 100 gram dan untuk nilai 200 gram hingga kurang dari 300.000 gram itu nilai BKD-nya sebesar 150 gram. Kemudian dari nilai BKD timbang tersebut kita dapat mengetahui anak timbangan uji yang akan kita pakai itu minimal di kelas berapa, yaitu dengan rumus sepertiga dari BKD timbangannya. Dan setelah itu kita dapat ketahui untuk anak timbangan uji yang kita pakai ini minimal di kelas M2. Namun karena keterbatasan yang ada di lab sekarang ini, karena hanya ada tersedia untuk satu paket lengkapnya itu hanya di kelas M3, maka untuk simulasi kali ini kita akan memakai kelas timbangan M3. Baik. Kemudian setelah itu kita cek kondisi timbangannya. Di sini apakah kotor dan berkarat. Di sini kita lihat untuk lantai timbangannya masih aman, bersih. Yang walaupun agak sedikit ada karatnya, tapi nggak apa-apa. Kemudian di gandarnya juga bersih dan tidak ada karat. Cek. Dan kemudian kita cek juga di water pass-nya apakah timbangannya ini sudah ada di permukaan yang datar. Sini sudah titiknya sudah masuk di dalam lingkarannya. Oke. Baik. Setelah itu kita akan melakukan pengujian tera ulang. Di sini terdapat 5 pengujian. Yang pertama pengujian kebenaran, kemudian pengujian kepekaan, kemudian pengujian replikabilitas, pengujian gandar utama, dan yang terakhir yaitu pengujian eksentrisitas. Baik, sekarang kita akan masuk ke tahap pengujian. Namun sebelum kita melakukan pengujian, kita harus mengecek posisi nolnya terlebih dahulu, posisi gandar nol. Kita lihat di sini untuk posisi gandarnya sudah setimbang ya, posisi tolok dan jarumnya. Namun jika tidak setimbang, kita bisa setting sebenarnya di bagian skrup di bagian sini, skrup gandar pemberat gandarnya. Kita setting hingga dia setimbang ya. Oke. Setelah setimbang seperti ini, kita berarti masuk ke pengujian yang pertama, yaitu pengujian kebenaran. Kita memakai muatan dengan kapasitas maksimum yaitu sebesar 300 kg. Kita muatin dulu. Stop dulu. Oke, di sini kita tempati satu lagi. Jadi totalnya 300 kg. Kemudian selanjutnya kita tempati anak muatan di piring timbangan sebesar 1/100 dari kapasitas maksimum, yaitu sebesar 3 kg.
kita amati. Ya. Hasil penunjukan dari toloknya ini dia cenderung ke bawah, maka dapat disimpulkan untuk muatan yang di piring timbangan ini lebih berat daripada di lantai muatan. Maka kita harus tambahkan imbuh sebesar 2 kali BKD, 2 kali 150 gram berarti sebesar 300 gram. Kita tambahkan muatan sebesar 300 gram di lantai muatan. Kita lihat hasilnya. Ya, setelah ditambahkan imbuh sebesar 300 gram, hasil penunjukannya berubah. Dia cenderung setimbang ke atas. Maka dapat disimpulkan hasil pengujian kebenaran ini dinyatakan sah. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk ke pengujian kepekaan, yaitu kita menggunakan kapasitas maksimum juga, dan kita juga menggunakan muatan sebesar 3 kg di piring muatannya. Kemudian kita tambahkan imbuh sebesar 150 gram di bagian lantai muatan, dan kita lihat apakah pergerakan toloknya ini bergerak sebesar 2 kali 2 mm. Kita tambahkan 150 gram, 100, dan kita pakai alat bantu. Agak susah ya. Kita cek dulu ya. Kita lihat setelah ditambahkan. Ya, setelah ditambahkan dia cenderung dari tadinya di bawah dia bergerak ke atas ya, hampir setimbang. Berarti dia kira-kira sudah bergerak lebih dari 2 mm. Ya, dia menuju setimbang, hampir setimbang dari bawah menuju setimbang, dia sudah hampir lebih dari 2 mm. Kemudian selanjutnya kita masuk ke pengujian yang ketiga, yaitu pengujian ripitabilitas. Di sini kita tetap sama, memakai muatan kapasitas maksimum dengan di piring timbangannya juga sebesar 3 kg. Kemudian kita cek penunjukan tolaknya di sini, apakah dia berubah atau tidak. Di sini posisi awalnya berada di bawah hasil penunjukannya. Kemudian kita beri gangguan, sedikit gangguan. Kita beri gangguan yang pertama ya. Ya, untuk yang penunjukan pertama dia masih cenderung ke bawah. Baik, kita kasih gangguan yang kedua. Untuk yang penunjukan kedua dia cenderung masih ke bawah juga, masih sama. Kemudian yang terakhir kita kasih gangguan sekali lagi. Baik, itu yang penunjukan ketiga dia masih sama, tetap ke bawah. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk 3 pengujian kali ini setelah kita ganggu 3 kali, penunjukannya sama, menuju ke bawah semua toloknya. Maka dapat disimpulkan untuk pengujian repeatability dinyatakan sah. Oke, baik, untuk pengujian selanjutnya yaitu pengujian keempat, pengujian ganda utama. Jadi yang pertama kita taruh dulu anak timbangan sebesar dari kapasitas maksimum uji bagian gandarnya, yaitu sebesar 25 kg. Kita taruh. Setelah kita taruh timbangannya, kita geser the world insert-nya ke
kapasitas maksimum gandarnya. Terus kemudian kita kunci agar sudah bergerak. Oke, sudah. Kemudian kita cek. Ya. Di sini kita lihat dia menjungkit ke atas ya. Berarti di sini posisinya untuk anak timbangan ini lebih berat daripada bobot insutnya atau bobot dari gandar utamanya. Maka dari itu kita harus tambahkan imbuh sebesar 2 kali PKD, yaitu sebesar 25 gram. Nih. Baik, kita lihat posisi tolaknya ini berada di atas, menyungkit ke atas, maka di sini dapat diketahui untuk anak timbangan ini berarti lebih berat daripada gandarnya. Maka dari itu kita harus tambahkan imbuh sebesar 1 gram di piring timbangan yang di atas. Baik, kita ambil 1 gram. Ini ya. Ambil, kita lihat apakah setelah ditambahkan imbuh dia menjungkit ke bawah, menjungkit ke bawah atau setara. Ya, setelah kita tambahkan imbuhannya dia menjungkit ke bawah, maka untuk uji gandar ini dinyatakan sah. Baik, kita masuk ke pengujian terakhir, yaitu pengujian eksentrisitas. Di sini kita akan memakai muatan sebesar 1/3. Baik, selanjutnya kita masuk ke pengujian terakhir, yaitu pengujian eksentrisitas. Di sini kita akan memakai anak timbangan sebesar kapasitas maksimum dari muatan gandarnya. Nanti kita akan menguji di 5 titik, 5 posisi, yaitu yang pertama di tengah, kemudian di kanan atas, kanan bawah, kiri bawah, dan terakhir di kiri atas. Nah, di sini kita akan menempati anak timbangan yang di piring timbangan ini sebesar 1/100 dari muatan yang ada di lantai muatan. Sebesar 250 gram. Tambahkan. Baik, kita amati. Setelah kita amati hasil penunjukannya. Kita amati dia cenderung ke bawah ya penunjukannya. Kita amati dulu ya, cenderung ke bawah, maka dapat disimpulkan bahwa untuk muatan yang ada di piring timbangan ini lebih berat muatannya daripada di lantai muatan. Ya, maka dari itu kita harus menambahkan imbuh sebesar 100 gram di lantai muatan. Kita cek apakah dia berubah. Yang tadinya penunjukannya cenderung ke bawah, dia berubah ke atas. Ya, kita tambahkan. Anak timbangannya itu satu setnya itu 15. Setelah ditambahkan imbuh sebesar 100 gram, di sini kita lihat hasil penunjukan toloknya cenderung ke atas, timbang ke atas, maka untuk di posisi pertama itu dapat kita nyatakan sah. Kemudian untuk posisi selanjutnya di posisi kanan atas kita pindahkan.
Setelah di posisi kedua, kita lihat penunjukannya cenderung ke bawah, maka kita tambahkan imbuk sebesar 100 gram di lantai muatan. 100 gram. Kita lihat hasil penunjukannya. Dia hasil penunjukannya setelah ditambahkan imbuk cenderung setimbang dan ke atas, berubah ke atas. Maka untuk posisi kedua dapat dinyatakan sah. Kemudian selanjutnya ke posisi 3, kanan bawah. Emang standarnya seperti itu, Bu. Itu makanya kalau Ibu punya Kita cek satu piece timbangan neraka itu, hasil tolaknya itu di bawah, ke bawah penunjukannya. tuh. Maka kita harus tambahkan imbuk sebesar 100 gram di lantai muatan. Udah usaha yang penting timbangan itu kemarin udah uji benar dan sertifikatnya 3 minggu ke depan diambil. Ya, setelah ditambahkan imbuk, hasil penunjukan tolaknya itu berubah jadi cenderung setimbang atau ke atas. Maka dapat disimpulkan untuk posisi ketiga ini dinyatakan sah. Baik, selanjutnya ke posisi 4 di kiri bawah. Iya, ini kan udah saya jelasin tadi. Baik, pada posisi kiri bawah, waktu posisi 4, di sini penunjukannya cenderung ke bawah, maka lantai muatannya di kiri timbangan besar, maka tidak ditambahkan imbuk sebesar 100 gram di lantai muatan. Ya karena ibunya di bawah, ibunya. Ya, setelah ditambahkan imbuk sebesar 100 gram, hasil penunjukan tolaknya itu berubah cenderung timbang ke atas. Maka untuk posisi keempat ini dapat kita nyatakan sah. Baik, untuk posisi terakhir di posisi kiri atas. Iya, di bawah semua. Untuk posisi terakhir, posisi 5, hasil penunjukannya itu cenderung di bawah, ke bawah, lebih berat di piring timbangan. Maka kita harus tambahkan imbuk sebesar 100 gram di lantai muatan. Kalau orang yang nimbang itu kan buat nimbang Kita tambahkan. untuk nimbang obat, harusnya kan miligram ada. Ya. Bukan. Setelah ditambahkan imbuk, dia hasil penunjukan tolaknya cenderung setimbang ke atas, berubah. Maka untuk posisi atau titik 5 ini kita dapat nyatakan sah. Maka kesimpulan dari pengujian eksentrisitas ini untuk 5 posisi karena sah semuanya, maka untuk pengujian eksentrisitas ini dinyatakan sah. Baik, setelah dari 5 pengujian tadi, pengujian kebenaran dinyatakan sah, pengujian kepekaran dinyatakan sah, pengujian repeatability sah, pengujian ganda utama tadi juga sah, dan pengujian terakhir eksentrisitas di 5 posisi sudah sah juga. Maka dapat disimpulkan untuk pengujian tera ulang ini, tembalan sentisimal ini dinyatakan sah. Untuk selanjutnya berarti kita dapat melakukan pembubukan cap tanda tera ulang di bagian ganda utamanya, di bagian sini, di bagian timah sini, di sini. Kemudian kita juga bisa menambahkan membubuhkan cap sah plombir di bagian bobot ingsutnya, di bagian sini, bagian dalam, di bagian atas ini, dan kemudian juga di bagian belakang ganda, di bagian sini. Dan kemudian juga kita bisa dan kita juga membubuhkan cap tanda tera ulang, cap tanda timah plombir di bagian sentisnya, pengaturan sentisnya di bagian sini, bagian bawah. Ya. Baik, demikian dari simulasi pengujian tera ulang untuk timbangan sentisimal ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.